Bolehkah suami menjilati kelamin istri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mahabbah. Terus terang, selama ini hal-hal mengenai hubungan badan adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Karena dianggap tabu, maka ini yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki pandangan dan pengetahuan terkait hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Oleh sebab itu, pendidikan seksualitas pada dasarnya sangat penting agar Anda atau siapapun orangnya tidak terkurung pada pemahaman yang salah. Banyak hal mengenai hubungan seksual yang dianggap tidak pantas untuk dibicarakan. Padahal jika tidak dibahas dan diungkap mana yang baik dan tidak baik, justru akan membuat orang melangkah pada cara yang salah. Karena itulah, melalui channel ini saya mencoba untuk share terkait pengetahuan hubungan seksualitas. Harapannya, agar banyak orang yang tahu koridor dan adab yang tepat dalam menjalin hubungan dengan pasangan yang sah. Saya sering mendapatkan pertanyaan terkait adab hubungan badan antara suami dan istri, terutama pertanyaan mengenai bolehkah menjilati kemaluan istri. Memang sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mencium kemaluan istri saat hendak melakukan hubungan badan termasuk perkara yang tabu. Sebagian lagi beranggapan bahwa hal tersebut tidak patut dilakukan oleh orang muslim karena berkaitan dengan sesuatu yang sangat intim. Sebenarnya bagaimana hukum mencium kemaluan istri dalam Islam? Apakah dilarang? Beberapa ulama pun berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang memperbolehkan, ada pula yang menyarankan untuk menjauhinya. Para pakar yang memperbolehkan berpendapat bahwa dalam Islam hanya ada dua larangan yang harus dijauhi ketika suami dan istri melakukan hubungan badan, yaitu melakukan hubungan badan saat istri sedang haid dan dari arah belakang atau dubur. Selain kedua hal tersebut, seseorang memperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya dengan bentuk dan cara seperti apa saja, termasuk bersenang-senang dengan mencium kemaluan istri. Namun, sebagian pakar yang lain melarangnya atas dasar dua hal: menjaga kelurusan fitrah yang suci dan adab yang mulia, menjaga agar tidak ada cairan najis yang masuk ke tubuh kita seperti madzi. Maksud dari menjaga kelurusan fitrah yang suci dan beradab yaitu bagaimanapun kemaluan adalah tempat keluarnya benda najis. Bagaimana mungkin akan ditempelkan di lidah yang merupakan bagian anggota badan yang mulia yang digunakan untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Selain itu juga, kita semua diperintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang menjaga kebersihan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dengan kata lain, Allah mencintai orang yang menjaga diri dari segala sesuatu yang kotor dan mengganggu. Termasuk sesuatu yang kotor adalah seperti najis, seperti madzi, sementara kita sadar bahwa dalam kondisi semacam ini tidak mungkin jika madzi tidak keluar. Padahal benda-benda semacam ini tidak selayaknya disentuhkan ke bibir atau lidah. Kesimpulan saya, meskipun tidak ada larangan yang tegas berhubungan suami istri dengan menjilati kemaluan pasangannya, namun alangkah baiknya menghindari perbuatan tersebut. Karena sebagaimanapun kelamin adalah tempat keluarnya najis. Sudah sepatutnya kita menjaga diri dari hal-hal yang najis, terlebih lagi mulut adalah salah satu tempat yang dihinggapi bakteri. Jangan sampai membahayakan pasangan dengan menularkan bakteri dari mulut. Sekian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mahabbah. Ya, kiban hukum siro suami apabila gejek disusu istri, apakah dikira kepada anak rida sehingga membatalkan pernikahan urian atau hana? Ya, dari dalam halnya tanya perlu tinjau kembali mengenai syarat-syarat yang dikira gejek anak rida. Ya, karena hana salah-salah nih. Jadi wujud kana ridanya dengan beberapa syarat. Seandainya hana terpenuhi syaratnya salah satu menteng hana, makanya hana dikira anak rida. Jadi tak kala nanti apabila terpenuhi syaratnya berarti ya akan membatalkan pernikahan orangnya. Tapi ni hana terpenuhi berarti hana. Ya. Ya. Dah cuma syarat-syarat yang dikira kepada anak rida. Yang pertama antara lain adalah usia anak ya orang yang tadi disusunya berusia di bawah daripada 2 tahun atau 2 tahun. Masa suami tanya umur 2 tahun, umur 2 tahun. Dia tak cak syarat yang pertama berarti yang kira nak kita. Jadi suami yang pinyan atau tanya berusia 2 tahun atau hanjit lebih 2 tahun. Dia kurang je tapi dia lebih hanjit. 2 tahun atau kurang daripada 2 tahun yang kira anak kita. Karena sesuai dengan hadis Nabi, la radha'a illa
makana fil haulaini kepada Rasulullah. Hana tidak ada hukum persusuan kecuali dalam usia kurang dari 2 tahun. Jadi hana istilah ridha mia kurang daripada 2 tahun. Ya, mia lebih daripada 2 tahun. Jadi mia kurang daripada 2 tahun, nyokal kira ridha. Jadi mia suami tanya di bawah daripada umur dinan, ridha berarti syarat pertama. Yang syarat pun. Anak yang banyak yang pediknya adalah berusia tahun atau 2 tahun. Yang kedua, susunya berasal dari sidra urineng yang kabalik. Ya, sidra urineng yang kabalik. Jadi susunya berasal dari sidra urineng yang hana balik. Tahu yang kalang promo si kurung ton dah pakah. Nya balik anak ineng si kurung ton. Mia sidra ni ineng atau sidra isteri berumur 8 tahun. Kalang tahu si kurung ton. Pah urulan naik di musuh dah pakah. Ipem suami dia. Suami dia macam banyak lah masa dah pakah umur 2 tahun. Ya, yang tetap nak kira ni ridha. Pakan. Walaupun suami dia umur kurang daripada 2 tahun, tapi si isteri bergalom balik. Lepas 8 tahun. Tahu galom teruhit dah pakah. Jadi hana kira ridha asyik bak halnya. Tiba si yang kira ridha berasal dari susu isteri yang kabalik atau yang katruh umur si kurung tahun dan si suami kurang daripada umur 2 tahun. Yang baru kira ridha. Syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua, ikebik isusunya bak masa udip. Maksud jipu, seandainya isusunya berasal dari manyet, ya, isusunya berasal dari manyet, ini sudah pegah. Munya isusunya berasal daripada manyet, nyan adalah manyetnya anak dikira anak ridha. Maksud nasiraurineng menyusui melinggai tu. Ban melinggai kau nyan, kebetulan isusu kan menteng nah. Tak cok tapi cek isusu kau yang. Kau melinggai posisi ni. Tapi cek isusunya tak bi kan anak banyak kurung daripada umur 2 tahun. Nyan tetap hana dikira anak ridha. Karena apa kan berasal isusu daripada urung yang kamati. Kan urung yang menteng udik. Lahari. Hah? Hana. Ya. Yang namun pelatihan pegahnya hana kira sid anak ridha. Karena tu berasalkan daripada urung yang menteng udik. Yang syarat yang kedua. Syarat yang keempat baru kira anak yang anak ridha adalah isusu yang dijebnya ataupun yang ditelan oleh bayinya terus lamprut dia. Terus lamprut dia. Ataupun terus lautak pada bekas terus dalam tubuh dia. Jadi apabila isusunya hana terus dalam perut atau hana terus dalam otak atau hana terus dalam tubuh, nyo hana kira si anak ridha. Ya, kaput bawah syaratnya berarti. Maksud lijek isusunya siat idang lamprut mudah. Nyo anak ridha syit. Ya, biar salah-salah hana idang lamprut. Yang namun kaidah mong. Yang hana kira anak ridha apabila iji itameng hana itameng lamprut atau hana itameng lamutak yang baru kira kena anak ridha. Ya, yang baru kira kena anak ridha. Namun apabila kalih itameng namun muntah lem atau tibik lem, nyo tetap kira dengan anak ridha. Yang syarat yang kedua. Syarat yang kelima baru kira bahwa sidra anaknya anak ridha adalah isusu yang dijep di anak mayaknya adalah belimang ketegukan. Belimang ketegukan. Limang ke hisap dapatkan limang ke umur. Ya, apabila kurang daripada limang maka hana dikira si anak ridha. Ya, yang hana dikira si anak ridha. Apabila isusu yang dijep yang mayaknya, yang mayak kurang daripada umur 2 tahun kuno adalah kurang daripada 5 tegukan atau kurang daripada 5 hisap, nyo hana dikira anak ridha. Ya, jadi nyo ke syarat-syarat baru dikira anak ridha. Anak ridha. Jadi moya seorang suami seandainya memenuhi syarat-syaratnya,
Nyo baru kira berarti anak suaminya, anak Riza bertanya, dan batal pernikahan urunan dua. Batal pernikahan urunan dua. Yang pertama, maksud kebetulan tak pegang. Umur suami kita ni tengah. Kah? Dia nikah dah ju ayah suaminya. Dia sambut nikah di gonya. Nikah dengan tidro janda umur 20 tahun. Tengkah. Oleh yang lam kebetulan jandanya menyusui senang negara dia. Icak tu suami bunuh yang banyak bunuh. Dipelihara dia je ibu susu je. Ya, ibu susu je. Nyo baru kira anak Riza. Nia dalam kejadian lagi nyo berarti dapat membatalkan pernikahan urungan. Dapat membatalkan nikah urungan sehingga nyo kalau kira anak Riza. Sehingga penganjit le berstatus suami isteri urungan dua. Ya. Kah? Nyan baru kira dengan anak Riza. Jadi jadi dalam halnya nyo yang harus apabila hana syarat-syaratnya maka nyo tetap dibolehkan. Berarti si suami boleh meminum susu istrinya selama hana memenuhi syaratnya dan hana dikira anak Riza. Hana membawaki kepada batal pernikahan urungan. Jud halal 4 sehat 5 sempurna. Ya, dia. Anak Riza maksud jid adalah anak susuan. Anak yang kata bi isusu katanya sehingga dengan sebabnya judlah anaknya ke mahram katanya. Makna je hanjit le dam kawin dengan anak mayayan. Nyan dikun dengan anak Riza. Ya, nyan yang dikun dengan anak Riza. Jadi yang kelagian cerita je dalam masalah anak Riza. Jadi timbul long pertanyaan. Nah, si jamaah lain tanya yang baklun. Bronya nalung pegah nalung jelaskan yang bahwa saboh kameng apabila kamengnya ijek susu ase, itu kamengnya banyak macam pahlaheji hanamai sehingga ijek susu ase. Yang bak masalahnya pukuh kamengnya halu atau harim. Sedangkan kameng buno udek ji atau raya ji dengan susu wasai. Ya, dalam masalahnya yang kepegah dalam kitab Sabilai halaman 260 bahwa dalam masalahnya kamengnya makruh paju. Kamengnya makruh tak paju. Pakan makruh apabila berubah. Apabila daging ji dengan sebab ipik di ase sehingga merubah rasa daging ji ataupun merubah warna daging ji. Nyo masalah lagi nyo maka makruh tak paju kamenyan kan bermakna haram tapi makruh. Paju jud. Tanah kubla jud. Ya, yang makruh paju nyamban dipegah dalam kitab Sabilai halaman 260. Ya. Jadi nah, si jamaah tayang baklun. Yang menan pegah ku hana kira Riza ayan. Sedangkan bunuh syarat-syarat Riza mantang bayi onyan lam ijek limang tahukan mang mesti ana banyak mana kami karaya dengan sebab susu ase ku hana kira Riza ayan. Nyan tetap kira Riza, nyan hana kira Riza. Ya, nyan hana kira Riza kenapa kon karena yang alamnya kan manusia tapi binatang. Sedangkan hukum-hukum syariat yang Allah turun ke Nabi kita hanya untuk manusia. Aturan muamalah oleh yang munakahat. Yang aturan-aturan yang mandum khusus kepada manusia. Hana diputran aturan yang kepada hewan. Makna jipu hana kira anak Riza bak masalah hewannya. Ana hewannya ada ngan mai jim kawin. Maksud ngan madroi ka? Orangnya lahir niyan. Orangnya lahir kamenyan. Malahe kamenyan pahamnya kami agam parayo aji obang karayo di ngon maji hala pupu karena pupu pinatang hana kai ya hana masalah hana hukum mbak ji nyan ya bang hana hukum mbak binatang hana hukum rida mbak binatang jadi bekna pertanyaan nanti man yang hana kira ni rida kami hana kira rida ngana saya kami nyan hana kira ya, hana yang jud kepada haram adalah
sperma perkawinan antara ase dengan binatang yang lain. Maksud contoh ase berkahwin dengan kambing, sehingga lahirlah lahirlah binatang dalam perut ase. Sedangkan takalan ataupun lahirlah dalam perut kambing. Pada takalan wujud cik memang pastinya dia anak ase, si dia anak ase, tapi lahir dalam perut kambing maksud apa? Dan masalahnya yang haram. Saban status anak kambing yang imu cewek dengan asenya dengan ase yang asli, ini tetap haram. Karena kekalan pun rat sperma ji, rat pun bijih ji dari bijih ase, sehingga menutupi kepada bijih yang haram. Ya, tapi menya riza hana, menya susu hana terpengaruh. Menya susu hana terpengaruh. Ya, lihat. Nah pertanyaan? Coba. Maksud tanya tak pelah saya siapa grup kami siapa grup ka tak jaga bahasa jelah takalan akhirnya kaminya ibu cewek tak ngasih tapi tak kurang ngasih tak dengan kami dalam sabah grup si sabah hasai ini sabah kami ini sabah hasai agam kata dua tak duduk dalam grup tak duduk mungkin hana memang tak cukup secara pasti kaminya hana tiga lain akhirnya hana tiga lain hanya cewek dua lahirlah ani tanya menan, nyan anaknya tetap berhukum najis karena bijih. Walaupun bentuk kambing karena puka pasti yang bahwa nyan bijih hasil. Pasti. Ini hana pasti daripada bijih hasil yang no salah. Betul ya kambing. Anpunya cewek ngasih bukan danyo. Hana pasti. Cubhatnya hana masalah yang dia baju biasa mihi kambing. Tapi mereka pasti nyan bijih hasil nyo tetap konji iturut kepada hasil. Ya. Ya. Makruh bak kambing yang numpegah bunuh adalah jika berubah daging ji. So kambing ka berubah. Hana lagi kambing biasa, rasa kambing biasa kadang mamih sangin rasanya keklak sangin. Atau pi bak warna daging ji. Rasa kambing biasa yang ke nirida yang ke nipip di ase maksud warna ji mirah sangin kadang kai rida ase ka lagi warna pucat menan sehingga ka berubah dagingnya idang makruh. Tapi hana berubah nyo hana lagi biasa sih. Maksud daging ji hana berubah daging kami hana berubah. Nyo hana lagi biasa aja. Ya. Jadi makruhnya memang na dua. Nah, untanya makruhnya na makruh tanzih na makruh tahrim. Jadi bak masalah makruh tanzihnya adalah untuk penghormat. Penghormat contoh dapat jubu baik dengan jarawi baik dengan jarawi tapi dengan jarawi nya idang makruh tanzih untuk penghormat. Untuk pemulia. Betul. Nya tak ikut Nabi. Dan untuk pemulia apa nya ji? Untuk pemulia jaro. Jadi lagi kepegah sesuai dalam hadis kepegah Nabi, kepegah Rasulullah, elong jaro nen long kuat babah, jaro wi long umiu. Ya, yang kuat dalam hadis. Ya, menan itu. Jawab Kiban? Jawab ini. Bukan ya, ini. Yang pasti kan, ni masalah lempegah kambing yang makruh dapat juh di ase nyo nama tulis dalam kitab Sabilai jilid tengkukalan halaman jilid 1 dan 2 apa? Jilid 1 dan 2 halaman 260. Jilid tengkukalan rat dalam. Jilid tengkukalan rat dalam 60. Ya, yang kalagian yang menurut dalam ketulisan kitabnya yang benar. Ya, lihat ya. Ya masalah anak riza. Jadi ulang bunuh na pertanyaan dari jamaah boronyan kepegah masalah anak apa binatang nak kira riza hana. Nyawa binatang hana hidup katanya. Jadi syariat yang Allah putra riza, hukum nikah, hukum nakahat, hukum muamalahnya mandum hanya untuk manusia, hana berlaku untuk binatang karena binatang hana kai. Binatang hana pikiran, manusia hana kai, hana pikiran. Makanya keputusan hukumnya untuk manusia. Ya, nak pertanyaan lain? Ya, ini ujun raya that ini. Saban.
Ya, ada pertanyaan lain? Ya, ini untuk masalahnya gitu. Jadi, don mohon bagi yang kemayang pertanyaan masalahnya, tolong munya memang nak kejanggalan untuk dalam sini yang kembali, bah. Ya, berarti yang ada pertanyaan dah. Ya, empan berarti ya. Jadi nyo pelujun raya datat sehingga pu ada musuh pun untuk baca kitab ada musuh ni. Saya tak mau dari buno dari buno awal buno dulu buno kau jadi no. Jadi kasih meno kemantang. Wallahu alam bisawab wa ilaihi turja'ul ma'ab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.